Nah pertanyaan Menghukum Hasto kan pesanan, menghukum Lembong kan pesanan. untuk membuktikan siapa pesanan itu kan Gampang. Satu waktu nanti cek handphone jaksa, cek handphone polisi itu. Siapa yang nelpon? Ada logika yang kita pegang di dalam ilmu hukum. Namanya presidential justice. Keadilan versi presiden. Sekali lagi kita mau coba tinjau sebetulnya. Yang sudah diputuskan presiden menimbulkan akibat konsekuensi perdebatan. Karena ada yang menganggap itu adalah transaksi politik. Gimana Oke Zoners? Seru kan episode Rakyat Bersuara kali ini? Sebelum lanjut nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau udah, yuk kita lanjut nonton lagi. Oke. Kalau kita sambung-sambungkan cerita ini. Pertanyaan terakhir adalah, kalau saya tanya boleh nggak? Mohon maaf, saya potong. Ada setuju nggak dengan judul saya itu? Bahwa ada tudingan pesanan seperti yang terinspirasi oleh Bung Said tadi Didu. itu soalnya. Oke, boleh. Jawabnya tudingan ya. Rakyat bersuara, buzzer marah-marah. Karena yang diputuskan oleh presiden adalah suara rakyat, bukan suara PDIP, bukan suara Anies. Suatu waktu akan ada yang riset dari mana sumber inspirasi dari Presiden Prabowo untuk memberi clemency, apa clemency itu? Apa namanya? Bahasa Indonesia ada istilah hukumnya untuk clemency. Pemaafan, pengampunan. Iya, pemaafan itu tuh. Ada logika yang kita pegang di dalam ilmu hukum. Namanya presidential justice, keadilan versi presiden. Siapa yang mau bantah itu? Dalilnya. Ya karena presiden adalah wakil Tuhan. Hakim adalah wakil Tuhan, tapi keputusan pengadilan dibasiskan pada hukum. Keputusan presiden dibasiskan pada wisdom. Karena dia berlaku seperti like a king gitu. Presiden kan sebetulnya raja yang diutus Tuhan, yang kemudian kita ganti demokrasi dan republik kan. Jadi dasarnya memang yang diputuskan presiden itu yang disebut sebagai apa namanya bahasa Latinnya vox populi, vox dei. Yang sudah diputuskan rakyat pasti disetujui oleh Tuhan. Tapi karena kita nggak bisa WA Tuhan, maka presiden mengambil alih interpretasi itu, hermeneutiknya di situ. Jadi kalau ngomong tentang ya secara hukum ini, ya itu bisa dibatalkan semuanya karena ada prinsip tadi, clemency itu adalah rahmat dari Tuhan yang hanya bisa diucapkan oleh kepala negara yang mewakili. Soal dia percaya Tuhan nggak percaya Tuhan nggak ada soal, tetapi dalil hukumnya begitu. Jadi kalau kita ada sekarang, oke, ngoceh aja, mau dibatalin di mana caranya tuh clemency itu. Karena itu disebut clemency, pemaafan yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk aturan gerasi harus diberikan kalau dia berhubungan dengan dari mana ceritanya gerasi diberikan oleh politik. Itu semua adalah soal hati nurani presiden kok. Hanya bisa pada peristiwa politik, nggak ada itu dalil-dalil semacam itu. Kan kebiasaan, ya kebiasaan. Tetapi akibat hukumnya diabaikan aja kan. Kapan dia diadili? Ya nanti aja setelah seseorang melewati Shiratul Mustaqim baru pada akhirnya mungkin dia salah langkah itu. Jadi sebetulnya prosedurnya ya bisa aja ini prosedurnya juga diikuti itu. Apa namanya tuh ini kayak tapi kan ada konsep lain tuh. Coba ini apa nih Ovaltino segala macam apa namanya tuh mangga sarung. Coba saya kasih ilustrasi itu. Sarung tenun mangga, bangga bersama mangga tuh. Apa arti kata mangga di situ kalau tidak ada simbol buah mangga di situ? Nah, simbol itu yang kemudian menimbulkan banyak interpretasi. Seandainya bangga bersarung mangga. Kalau saya kasih koma, bangga bersarung, mangga. Ya, orang Sunda punya another kind of justice di dalam membaca itu. Bangga bersarung mangga. Ini gak ada artinya sebetulnya kata itu kan. Tetapi karena kita tahu bahwa sarung itu ada dikasih logo mangga, udah.
Kan ada sarung lain, mungkin lawan bisnisnya, sarung logo apa? Yang lain-lain lah. Sarung lain-lain ya, sarung gajah itu. Dan nggak mungkin sarung gajah merah kan. Itu bukan sarung tuh. Jadi sekali lagi kita mau coba tinjau sebetulnya yang sudah diputuskan presiden menimbulkan akibat konsekuensi perdebatan karena ada yang menganggap itu adalah transaksi politik. Ya apapun dia, ya mau sebut transaksi politik, segala macam transaksi. Tuh dari awal juga peristiwa ini peristiwa politis. Peradilan ini. Yes. Karena menunda itu peristiwa 5 tahun lalu, peristiwa 2012 ke Lembong, Hasto peristiwa 5 tahun lalu. Panjang waktu penundaan. Dalilnya mengatakan setiap penundaan adalah perencanaan kejahatan itu. Ya, pada akhirnya orang mengerti itu. Dan pasti Prabowo mendengar suara rakyat itu. Dia ingin paham apa sebetulnya keinginan rakyat. Jadi ini betul-betul sesuatu yang dari mana you tahu itu suara rakyat? Ya tanya aja, mungkin ada big data di situ. Ya tapi bagaimana membuktikan big data? Bagaimana membuktikan bahwa clemency itu adalah semacam solusi absolut, solusi in optima forma dari situasi yang bisa keblok. Oleh karena itu Nabi Sulaiman diberi semacam fatwa oleh langit, Anda adalah hakim yang jujur. Rakyat tidak mau uji lagi Nabi Sulaiman. Nah tradisi itu ada di kita, ada di dalam sistem peradilan tuh. Jadi sekali lagi kalau yang ditanya logika hukum itu jawabnya. Oke, baik. Tapi Anda belum menjawab. Kalau kemudian ini peristiwa politik, maka logikanya ada pesanan di baliknya. Kan seperti itu, seperti apa yang disampaikan oleh Bung Said. Dengan sendirinya ada pesanan. Nah pertanyaan, Menghukum Hasto kan pesanan, menghukum Lembong kan pesanan. untuk membuktikan siapa pesanan itu kan Gampang. Satu waktu nanti cek handphone jaksa, cek handphone polisi itu. Siapa yang nelpon? Satu waktu nanti. apakah mungkin itu? Mungkin aja. Kenapa gak mungkin? Bisa aja jaksanya bilang nih. Satu waktu judul dari buku putih kejaksaan, Now It Can Be Told. Oke. Saya boleh merespon. Karena tadi belum selesai. Satu hal yang penting harus diingat. Ketika proses persidangan, dua orang ini bicara Jokowi. Jokowi tidak ngomong. Selesai abolisi amnesti, Jokowi bilang, itu di kasus Tom Lembong, saya memang memerintahkan. Ini bukti penting. Bukti berikut. Saya harus koreksi. Tunggu. Pak Jokowi nggak bicara seperti itu. Pak Jokowi bicara kebijakan dari saya, tapi teknisnya di kementerian. Ya, kalau presiden memerintah, penting bahwa kerjakan teknisnya. Nggak mungkin presiden merintahkan teknis, tapi perintah presiden. Kedua, yang lebih menarik adalah suatu waktu Pak Effendi Simbolon ngomong, harusnya Hasto berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo. Karena kalau tidak karena Presiden Joko Widodo 4 tahun yang lalu kasus itu akan jalan. Dalam konsep hukum ini ada obstruction of justice. Tindakan menghalang-halangi proses hukum terhadap Hasto sehingga kemudian kasusnya tidak dilanjut. Dari pernyataan Effendi Pertanyaan besarnya, kenapa hanya Hasto yang diperiksa? Kalau ternyata obstraknya juga ada indikasinya dari Presiden. Ini poin yang harus dijawab saya pikir. Karena apa yang kemudian disampaikan, kalau seandainya tidak dilakukan proses hukum pada saat itu, maka bisa dianggap menghalang-halangi penyidikan. Ya kan berhenti kasus Hasto. Ya. Obstrak itu karena tindakan Presiden. Nah pertanyaannya, kalau dia bisa menghentikan, siapa yang bisa menjalankannya? Oke. Enggak, ini pertanyaan saya begini, Bung Ferry. Jawab aja Bang, saya tidak menerima pertanyaan. Ya ini saya persepsinya Pak Ferry ini buat saya. Ini Tapi ini tudingan yang harus dijawab, Bang. ya memang tudingan harus dijawab. Tapi sejak kapan Bang bahwasannya? Iman bukan tudingan, itu ucapan Pak Effendi Simbolon. Saya jelaskan ucapan itu dalam konteks penegakan hukum. Punya konsekuensi. Punya konsekuensi. Satu, kalau ada orang bisa menghentikan, dia juga bisa melanjutkan. Enggak, pertanyaan saya Kalau dia begini, bisa menghentikan ucapan dan dari Pak melanjutkan, Effendi Simbolon. itu ketentuan pasal 21 yang menjelaskan obstruction of justice. Oke. Cari saja. Saya kan ngomong nih orang,
pasti nggak sembarangan. Kalau nggak saya bisa kena. Ada ucapan itu. Ya kalau ucapan Pak Effendi Simbolon, apakah itu juga ucapannya Pak Jokowi? Kan pertanyaan saya itu. Makanya Ya kan? panggil Pak Effendi Simbolon, panggil Pak Jokowi. Jadi kan simpel aja gitu. Kasusnya Pak Hasto ini ya kan baru berapa bulan ya? Desember ya. Mulai itu kan. Pak Presiden Jokowi sudah lengser. Jelas itu. Kalau kasusnya itu kan kasus yang Harun Masiku. Ini berlanjut apakah Pak Jokowi ada terlibat di dalam sana? Kan gak terlibat. Orang dia sudah lengser kok. Di mana masalahnya? Ya kan? Ini kan ada temuan-temuan baru yang didapat oleh KPK. Maka dikembangkan temuan-temuan itu. Tidak ada hubungannya dengan Pak Jokowi gitu loh. Kalau semuanya dibalikan semua ke Pak Jokowi, ada nggak bukti yang mengatakan itu? Oke.